Program makan bergizi gratis masuk lapas. 28 dapur rampung Mei 2026. Apalagi ini Allah, apalagi ini ah. Lapas mengelola dapur MBG. Dan targetnya ada 70 dapur MBG di lapas-lapas seluruh Indonesia. Nanti setelah lapas di mana? Di RSJ, iya, di Menur tuh ada Surabaya. Apa sih tujuan utama MBG ini? Hah? Bagi-bagi hasil, bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi cuan, atau memberikan gizi kepada anak sekolah di Indonesia. Kalau memang fokusnya memenuhi gizi anak-anak Indonesia, ya udah serahkan pada ahlinya. Ya, ahli gizi, koki, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Aduh, nggak tahu lah. Pokoknya pemerintahan Presiden Prabowo the best deh, terbaik. Yang paling utama adalah MBG, semuanya deh terbaik. Kalian komen aja lah. Aduh, besok di mana lagi yang enak? Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas lapas, tapi bukan orang yang ditangkap karena pidana, juga bukan karena narkoba, tapi ini soal dapur MBG masuk di lapas, dikelola oleh lapas. Nah, mengerikan ini guys. Kenapa? Karena seperti yang ada dalam benak kita, lapas itu kan ya gak cocok lah kalau di sana harus memproduksi makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, kan begitu ya. Tapi realitanya, Kepala Badan Gizi Nasional memberikan kesempatan kepada beberapa lapas di seluruh Indonesia untuk mengelola. Siapa yang berkuasa di lapas? Kok bisa ya mereka dikasih kesempatan, mereka mendapatkan bagian seperti bagi-bagi jatah ini ya. Mereka mendapatkan keuntungan dengan mengelola makanan bergizi gratis ini. Ini sudah ditulis oleh beberapa media besar di Indonesia. Pertama ditulis oleh Tempo 1 hari yang lalu dengan judul BGN, Badan Gizi Nasional ungkap alasan menggandeng lapas kelola dapur makanan bergizi gratis. Kemudian 36 dapur MBG di lapas siap beroperasi akhir bulan ini guys. Jadi siap-siap ya anak-anak Anda makan makanan bergizi gratis yang dimasak oleh lapas ya, siap-siap. Oke, kemudian 70 dapur MBG di lapas dan rutan, Dirjen Pas beberkan fakta keterlibatan warga binaan. Jadi heboh ini teman-teman ya. Kemudian ditulis juga oleh MCN, BGN, Badan Gizi Nasional ungkap alasan menggandeng lapas kelola dapur MBG. Nah, kita buka satu berita, nanti kita akan bahas teman-teman. Teman-teman juga silakan komentar di kolom yang tersedia di bawah ini untuk memberikan tanggapan terkait dengan hebohnya pengelolaan makan bergizi gratis di lapas-lapas di seluruh Indonesia. Mengerikan ini guys. Nah, sekarang kita buka dari kata logika. Sebagian publik di media sosial tengah ramai menyoroti rencana Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS terkait dengan pengelolaan 70 lokasi dapur makanan bergizi gratis atau MBG. Sebelumnya diketahui, Direktur Jenderal Permasyarakatan Dirjen Pas, IMIPAS, Masyudi menyebutkan pihaknya memiliki 70 dapur MBG yang dimanfaatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh Indonesia. Coba pikir-pikir teman ya, orang-orang di lapas ini kan merupakan warga binaan yang ditahan ya. Coba bayangin siapa yang belanja, siapa yang menyediakan, modalnya dari mana, terus hasilnya untuk siapa. Nah ini kan kacau jadinya kan. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Yang proses untuk akhir bulan ini selesai ada 28, mudah-mudahan nanti yang lainnya akan tetap berproses berjalan, tambahnya begitu ya. Hal ini ya, ini menjadi perbincangan hangat sebagian kalangan publik lantaran rencana pengadaan itu terjadi di tengah tata kelola dapur MBG yang dinilai masih lemah. Lantas bagaimana penuturan Dirjen Pas terkait dengan pengelolaan dapur MBG pada 70 titik lokasi lapas? Sehingga ini menjadi pertanyaan dipertanyakan oleh masyarakat. Kita pun mempertanyakannya. Ada 70 titik lokasi hingga rutan ya. Jadi
mengerikan ya teman-teman ya. Kemarin kita lihat di berita lembaga-lembaga pemerintah mengelola dapur MBG, polisi, TNI, kemudian juga DPR, banyak sekali yang nggak masuk akal gitu loh. Harusnya mereka fokus untuk tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan oleh negara dan mereka kerja di situ, bukan dapat keuntungan plus dari dapur MBG ya. Harusnya masyarakat itulah yang membangun dapur MBG untuk mensejahterakan ekonomi mereka. Jadi ada orang-orang yang dipekerjakan di sana, orang-orang masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalau ASN kan sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, iya kan? Ngapain lagi mendapatkan plus-plusnya gitu? Jadi dalam proyek ini teman-teman, Masudi mengatakan dari total 48 petugas SPBG, 20 orang diantaranya adalah warga binaan yang memenuhi syarat dan berkelakuan baik. Berkelakuan baik guys ya. Matsudi lalu mengatakan warga binaan yang bertugas di dapur mendapatkan gaji. Wow, enak dong, dapat gaji loh. Pekerjaan itu kan total semuanya ada 46 sampai 48 orang. 20 orang itu adalah warga binaan yang bekerja di situ. Hal ini dengan normal-normal dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Norma-norma SOP maksudnya SOP MBG itu harus terpenuhi juga katanya begitu. Jadi diseleksi orang-orang yang punya kemampuan untuk hal itu. Oke ya, jadi pada kesempatan yang sama Masudi memastikan Badan Gizi Nasional BGN juga telah membayar penerimaan negara bukan pajak PNBP berupa sewa lahan. Sewa lahan sekitar 350 sampai 400 meter persegi. Wah, ngeri ya teman-teman ya. Bisnis pemerintahan kita di MBG. Jadi harapan kita ke depan bahwa warga binaan itu banyak yang punya keahlian memasak. Dari hasil asesmen, ya, jadi hasil dari rekrutan warga binaan itu nanti mereka bisa menjadi koki-koki yang handal guys. Jadi kita berdayakan katanya seperti itu teman-teman. Ya selamat ya buat anak-anak kita, mereka makan makanan yang dimasak oleh warga binaan. Siapa mereka ya? Kasus apa mereka itu ya? Kalau mereka masak terus nanti anak-anak kita makan dari hasil masakannya gimana itu ya? Yang sekarang dibagikan aja udah banyak yang jadi korban kan? Benar gak sih? Yang kita lihat di beberapa berita ada makanan bergizi gratis itu justru menyebabkan sakit kepada anak-anak kita. Jadi beracun tuh guys. Apalagi nanti keluarnya dari lapas tuh makanannya. Itu mengerikan sih ya menurut cara pandang kita sebagai orang awam yang gak ngerti cara masak gitu kan. Oke, berkaca dari hal itu, sebelumnya publik juga sempat menyoroti adanya pengadaan proyek dapur MBG dengan melibatkan yayasan Kemala Bayangkari yang diduga berpotensi konflik kepentingan. Dugaan itu mulanya disampaikan oleh Lembaga Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW ya, yang melaporkan adanya dugaan korupsi BGN di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK guys. Wah ini bahaya nih guys ya. Jadi apa gak mikir tuh ya Kepala Badan Gizi Nasional ini? Aduh memang kacau sih teman-teman. Bagaimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Dengar-dengar juga mahasiswa kampus-kampus sudah banyak yang menerima ya. Mereka juga terlibat untuk membuat dapur MBG. Kalau udah begini, mahasiswa masih bisa bersuara kah?